Yang terhormat Ki Haji Ainul Yakin selaku pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Yang terhormat Ustadz Fayu Faizin sebagai pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri 2. Dan yang terhormat dan saya sayangi segenap jajaran Ustazah Hamalatul Quran Putri 2. Dan tak lupa teman-temanku yang sangat saya sayangi, sayang yang sekarang sedang berbahagia. Bahagia tadi. Oke, langsung saja. Kultum pada malam hari ini saya mengambil tema keajaiban hati. Bahas hati malam-malam biar syahdu. Kultum ini saya ambil referensi dari Al-Habib Umar bin Hafid. Sebagai manusia, kemuliaan dan keutamanya adalah ketika dia berusaha untuk mengenal Allah untuk lebih jauh lagi, mengenal Allah untuk lebih dekat lagi. Nah, untuk mengenalnya kita harus menggunakan alat. Kira-kira alat apa yang paling baik? Sebaik-baik alat apa yang baik untuk mengenal Allah? Tak kayak coklatos. Kalau membersihkan lantai, kita bisa nggak pakai sajadah, pakai sulak bisa nggak? Bisa bersih nggak? Bisa kan? Kalau misalkan ada debu, dibersihkan pakai sajadah kan bisa. Tapi sebaik-baiknya alat untuk membersihkan lantai apa? Sapu. Sama halnya dengan ini. Kita mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan berzikir. Alatnya dengan mulut dan tasbih. Sholat menggunakan mukena dan sajadah. Kalau mendekatkan diri kepada Allah, sebaik-baiknya alat yang paling baik apa coba? Kan pakai mukena tadi bisa. Siapa sudah hafal di sini? Saya kurang beli di koperasi. Hati itu punya 4 sifat. Nah, jadi hati ini punya 4 sifat yang diibaratkan dengan yang pertama, sifat yang menyerupai binatang buas. Jadi ketika sampean waktu itu suka, mungkin lagi bad mood, sukanya banting-banting piring di dapur, nonjokin atau nyubitin teman-temannya yang ada di sebelahnya. Intinya kalau dia itu waktu bad mood, ini waktu nggak enak hatinya, terus menyakiti temennya, itu kategori dari sifat hati yang binatang buas. Siapa nih yang senang menyakiti teman-temannya? Lanjut, sifat hati yang kedua diibaratkan dengan binatang ternak. Kira-kira yang seperti apa ini ya binatang ternak? Yang gimana, Mbak Rika? Iya. Kalau yang ketika orang itu sukanya makan, berarti dia itu dirinya masih sedang dikuasai oleh sifat hati yang binatang ternak. Lanjut yang ketiga, sifat syaiton. Sifatnya syaiton. Ketika apa diri kita dikuasai dengan sifat yang syaiton? Ketika kita marah, ketika kita marah-marah tidak terkendalikan, sukanya suudzon, menzalimi diri sendiri, itu berarti diri kita masih dikuasai oleh sifat setan. Yang keempat, ini yang terakhir adalah sifat ketuhanan.
sifat ketuhanan. Ketika apa? Ketika sampean rajin ibadah, jamaah budal dhisik terus, budal ndek ngarep. Terus ketika sampean merendah diri, enggak takabur, enggak sombong. Ketika sampean rajin deres ndek pojokan. Bener. Ketika anak temennya sakit, sampean membuatkan bubur, nyambangi, mijeti. Itu berarti diri sampean sedang didatangi atau dikuasai oleh sifat yang ketuhanan. Itu 4 sifat. Coba yang pertama sifat apa? Sifat 16 ketika menyakiti baik dengan lisan ataupun fisik. Baik dengan lisan ataupun fisik. Lek lisan berarti kan maitu konconi. Yang kedua adalah sifat binatang ternak. Itu ketika kita menyenangkan. Yang ketiga adalah sifatnya ketika diri kita senang marah-marah. Yang terakhir sifat ketika kita rajin beribadah, baik sama orang, sama teman-temannya baik, apa sering bacaan gitu ya. Tuh. Yang dapat mencegah kita dari sifat-sifatnya binatang buas, binatang ternak, dan setan itu adalah akal pikiran kita. Dan siapa yang bisa menjaga dan mengolah akal pikiran kita? Teman, orang tua, ustadz-ustadzah, apa diri sendiri? Diri sendiri. Jadi semua emosi itu sebenarnya diatur oleh lisan kita sendiri. Misalkan ya ada temennya yang maido misalkan. Maido. Tahu maido Fadila? Maido itu apa ya? Nyelatu ya. Nah, mengejek. Intinya kita itu apa ya? Temennya sedang berbicara sesuatu yang membuat kita tidak suka. Sebenarnya itu bisa menjadi beban diri kita karena lisan kita sendiri. Coba ketika digitukan kita sakit hati, tapi bibir kita bicara Allah, dibuat enteng gitu. Ya, dibuat enteng. Nanti insya Allah itu tidak membebani pikiran kita, ya bisa sedikit meringankan walaupun tetap kepikiran. Jadi yang ropek-ropek ya coba berarti apa? Disugesti sama lisannya sendiri. Dirinya disugesti sama lisannya sendiri. Perlu diketahui juga menurut Al-Habib Umar bin Hafid itu, hati adalah suatu cermin. Ia akan mewujudkan apa saja yang ada dalam hati kita. Lah artinya kita kok nganggepnya aku depan itu rek, akhirnya terus sama memunculkan emosi dalam diri. Pasti di fisiknya sama juga akan terpengaruh, wajahnya merengut, apa-apa melaku serudak-seruduk, nggak apa-apa dibantingi gitu ya. Tanah. Paham gak? Nyanyi sediluk. Tadi soalnya ada yang request, katanya kalau bisa ada nyanyinya. Nyanyi tentang hati. Jagalah hati, jangan kau jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau jagalah hati. Cukup sekian, cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kan hanya 7 menit. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mbak Riyo gak bisa jalan sepuro ya kan. Minta maaf sekarang. Mumpung di depan umum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.